Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan perekonomian Indonesia sudah bergerak positif dan tidak masuk dalam zona resesi. Bahkan Erlangga Hartarto menegaskan pertumbuhan perdagangan surplus sehingga menambah cadangan negara. Selain pertumbuhan perdagangan surplus, sektor keuangan dan bursa juga tumbuh positif. Meski belum ada prediksi angka, namun, pemerintah memastikan terus mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 tahun 2020. Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan apabila terjadi perbaikan dari angka sebelumnya, maka negara secara teknis tidak masuk resesi. Sebelumnya pada triwulan 2 tahun 2020, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 5,3%. Dengan demikian, pemerintah akan melakukan sejumlah hal agar terjadi pertumbuhan di kuartal ketiga tahun 2020 dan yang terpenting adalah menjaga kehidupan masyarakat dengan social safety net dan pertumbuhan tetap terlihat. Prediksi perekonomian kita melihat sampai di akhir tahun itu range-nya antara 0 sampai 0,25%. Dan kuartal ketiga ini pemerintah berharap akan ada perbaikan daripada minus 5,3 menjadi angka yang lebih baik. Nah, range-nya sedang dimonitor terus, terutama juga terkait dengan penggunaan anggaran pembelanjaan oleh KL-KL dan pemerintah daerah. Dan pemerintah sedang melihat secara rinci daerah per daerah. Daerah-daerah yang banyak terkena adalah yang berbasis daerah industri, dan tentunya kita melihat bahwa dalam periode ketiga dan keempat sudah mulai ada pembalikan ke arah positif, di mana Purchase Manager Index misalnya sudah naik rata-rata dunia 50 dan Indonesia sekitar 46,9. Kemudian juga kita lihat perdagangan kita surplus di atas 3 billion US dollar dan total year to date sekitar 8 miliar. Nah, tentu ini menambah cadangan negara, terutama mereka yang melantai di bursa ini masih positif. Dan sejak dari tanggal 1 April, titik terendah kita itu dari segi kesehatan, dari segi perekonomian itu tanggal 1 April, kalau itu kita gunakan sebagai indeks. Indeks di pasar modal khusus di beberapa sektor itu sudah termasuk perbankan, range-nya antara 20-30% kenaikan. Nah, dari segi penjualan kendaraan bermotor juga yang sempat turun minus 80 sekarang sudah minus sekitar 40. Jadi year to date-nya nanti akan lebih baik. Oleh karena itu ada sektor yang bisa bertahan seperti Infokom, kemudian sektor perkebunan seperti ekspor kelapa sawit diperkirakan tahun ini sama